Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kita bertemu dengan Mas Adit. Kita dosen untuk mata kuliah pengantar media kreatif. Gimana Mas Adit? Sehat Mas Adit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Mas Adit, kan semester ini ngajar pengantar media kreatif. Ya, sama. Iya, ada kelas IP juga ya. Oke. Nah, sekarang ini kan media kreatif itu luas ya Mas. Betul. Nah, kalau menurut Mas Adit sendiri, untuk industri kreatif sekarang itu kayak gimana Mas? Wah, ini juga mengalami perubahan ya Mas ya. Bahkan kata industri kreatif itu sudah tidak lagi digunakan, jarang ya. Sekarang istilahnya itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya. Tema industri sudah nggak cocok karena sudah mulai bisa cair dan siapapun ya. Bahkan sekarang udah masuk ini ya, disebutnya itu orange economy gitu ya. Orange economy. Ya kan, kalau maritim kan biru gitu kan, kalau hijau itu pertanian, lalu kemudian coklat itu untuk pertanian dan sebagainya. Dan sekarang tuh kreativitas, seni dan sebagainya itu sudah masuk kategori yang setara dengan ekonomi lain. Maka disebut sebagai orange economy. Orange economy ya. Betul, artinya bukan hanya sekedar kreatif itu sebagai bakat atau skill saja, tapi dia sudah diperhitungkan dalam bagian komoditas, Mas. Setara perikanan, setara yang lain. Bahkan di Indonesia juga, bahkan di pemerintahan baru, bahkan sudah dibentuk kementerian sendiri ya. Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri kan. Dulu kan terpisah dengan pariwisata, artinya memang sekarang kembali diperhitungkan. Jadi memang sangat penting sekali ya, Mas. Berarti ke depan ini sangat berpotensi ya untuk industri kreatif ya. Betul. Terlebih ketika ini menjadi menarik karena tidak memerlukan sumber daya yang besar, Mas. Tidak ada sumber daya alam, yang ada itu sumber daya manusia. Makanya kita di kelas media kreatif itu lebih fokus bagaimana kita itu mendevelop kreativitas itu bukan hanya sekedar bakat atau skill ya, tapi itu menjadi sumber daya, menjadi komoditas yang kemudian bisa mendorong perubahan yang besar. Apalagi hari ini konteks industri sudah nggak berlaku ya. Iya. Bisa bikin studio di rumah. Ya? Iya, udah beda ya. Betul. Udah beda polanya juga sudah beda. Betul. Sehingga tadi Mas Adit bilang tadi untuk industri besar itu di industri kreatif khususnya gitu ya. Kayak sekarang itu kita lihat beberapa stasiun televisi ya sudah mulai mengalami penurunan gitu karena lagi-lagi kita dengan adanya industri kreatif, adanya YouTube, media sosial sehingga kita bisa membuat sebuah istilahnya perusahaan sendiri gitu ya Mas ya, di rumah aja gitu. Betul. Nah, yang perlu kita pahami dalam konteks komunikasi ya Mas ya, ada terjadi perubahan dua hal besar, yaitu produksi dan konsumsi. Dan konsumsi. Dulu yang produksi itu adalah yang punya modal besar, industri, televisi dan sebagainya. Kalau tadi Mas Anggi bilang bahwa televisi sekarang mulai berkurang atau tidak diminati, yang membuatnya tidak diminati itu justru adalah para orang-orang yang lebih kecil, Mas, konten kreator, YouTube yang kemudian banyak menarik minat orang-orang untuk kemudian memilih media itu. Artinya tidak hanya produksi, konsumsi juga berubah, Mas. Dulu waktu kita konsumsi lewat TV gitu kan kita jadi pasif tuh. Nurut sama medianya mau nayangin apa ya sudah, pilihannya cuma dua Mas, kalau nggak kita marah-marah atau matiin ya udah gitu kan. Sekarang kita punya banyak pilihan, nggak suka kita komentar. Kita suka kita likes, kita nggak suka kita bisa kemudian nyari yang lain. Jadi kemudian ruang hari ini tuh sangat terbuka besar ya, baik secara teknis kita mau terlibat di dalam sana atau memahaminya sebagai sebuah fenomena media dan komunikasi nggak ada habisnya juga Mas ya. Karena tetap ada feedback di situ ya. Ada feedback. Baik yang jadi penting kalau tidak hanya kita bisa ikut produksi di sana Mas ya, tapi kita juga kemudian sebagai audiens yang menikmati aspek kreativitas itu juga bisa terlibat di sana. Benar. Mau kemudian komentar, kemudian mendorong konten yang lain, kemudian berinteraksi dengan konten kreatif di sana. Yang artinya ekosistem ini tuh udah nggak bisa dipakai secara ekonomi yang klasik gitu. Tantangan kita kan di situ ya. Di situ ya. Tantangan kita di komunikasi itu melihat bukan hanya sebagai peluang, tapi juga kemudian apa yang kemudian itu berimpact pada kita hari ini. Masuk di wilayah lain yang berkaitan itu. Dan hari ini pun juga dunia memang sangat tergantung sepenuhnya pada ekosistem media ini ya. Itu yang menjadi menarik catatan kita Mas Anggi ya. Iya benar sih. Makanya
untuk membuat teman-teman ini menjadi kreatif, ya kan? Karena ini banyak peluangnya sebenarnya kan. Karena kreatif itu bisa dari animasi mungkin, dari pembuatan video, kemudian audio, ya kan Mas, fotografi bahkan, terus poster dan segala macam gitu. Jadi memang sebenarnya di pengantar media kreatif ini kita mau mencoba untuk menggali lebih dalam lagi. Karena percuma ya Mas, udah masuk ke komunikasi tapi untuk kreativitasnya itu perlu ditambah lagi gitu ya. Kita menggali mulai dari tadi yang fotografi gitu ya, bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan fotografi sehingga menjadi konten yang menarik mungkin, ya kan? Atau video juga sama gitu, atau audio, karena semua media ini kan bisa dibilang sebagai komunikatornya gitu ya. Bagaimana sebuah tadi ide kreatif itu muncul sehingga bisa didistribusikan gitu ya Mas Adit. Betul. Dan yang paling utama bagi teman-teman yang baru semester 1 ini ya, tidak perlu berkecil hati kalau masih belum bisa secara teknis. Ya, betul. Itu kan perjalanan kita perjuangan kita masih lama ya, nanti kan banyak ketemu mata kuliah yang berkaitan dengan teknis. Yang penting mata kuliah ini menjadi pengantar, menjadi gerbang gitu ya untuk perkenalan, pemahaman awal. Tapi yang bisa kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya mudah kok Mas. Sebagai anak komunikasi di hadapan dengan banyak konten ini, kalau masih belum bisa terlibat di dalam, cara yang paling terbaik adalah menjadi penonton yang aktif Mas. Nah, itu. Jadi kita nggak pasif cuman hanya scrolling saja, tapi kita juga aktif untuk kemudian entah itu feedback secara mandiri, mendiskusikan. Artinya apa? Konten itu hanyalah men-trigger reaksi kreatif kita. Dan itu juga menjadi dasar penting ya. Kreatif itu kan bukan turun dari langit tiba-tiba kita bisa langsung bikin ya. Bahwa itu adalah proses yang panjang dan itu harus diterapkan tiap hari. Dan itu yang paling menarik bagian komunikasi. Yang kenapa? Karena media atau ruangnya itu sangat dekat dengan kita sehari-hari dan menjadi bagian penting dari kajian kita. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk cari ide apa gitu, bahwa kemudian itu sudah terbuka lebar. Nah, oke, itu teman-teman tahapannya mulai tadi ya dari industri kreatif itu konteksnya apa saja sehingga kita juga bisa melihat industri sekarang itu seperti apa sehingga kita harus bisa memunculkan ide-ide kreatif. Nah, dengan apa? Nah, kita lanjut di episode selanjutnya.